Selamat pagi teman-teman. Tadi pagi saya dapat sharing tentang pengisian SKP tahun 2022 yang di sini disebutkan tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai, penguatan peran pimpinan, dan penguatan kolaborasi antara pimpinan dan pegawai. Jadi SKP tahun 2022 ini berbeda dengan tahun-tahun berikutnya. Jadi di sini ada eh, di dalamnya tuh dari pengisi itu mengisi SKP, kemudian dari pimpinan itu ada feedback, ada eh, apa ya? Nanti ada ekspektasi. Jadi ekspektasi dari pimpinan ini ada klarifikasi, ada ekspektasi dari pimpinan bagaimana. Misalnya dari eh, kita bahas untuk perawat dulu ya, perawat mengatakan tentang asuhan keperawatan. Nanti dari pimpinan ada ekspektasinya, mungkin dari riwayat sebelumnya itu dalam pengisian asuhan keperawatan, dokumentasi asuhan keperawatan tidak lengkap di bagian apa, jadi pimpinan bisa mengisi ekspektasi yang dihadapkan untuk kedepannya bagaimana seperti itu. Jadi ini nanti berbeda dengan SKP tahun sebelumnya. Bagaimana cara pengisiannya? Teman-teman bisa mengisi melalui website atau melalui aplikasi. Yang aplikasi ini My SAPK BKN ini bisa di-download dari Google Play. Kemudian kalau saya lebih suka dari laptop, saya buka login dari website menggunakan alamat ini https titik dua garis miring kinerja titik bkn titik go titik id garis miring login. Nah, ketika kita klik ini, muncul kinerja seperti ini, kemudian kita klik login. Kita klik login, muncul di sini kita masukkan NIP dan password. Passwordnya di sini harus ingat ya, kalau teman-teman lupa, masuknya susah. Jadi, kalau saya termasuk yang lupa juga, jadi saya buka di HP dulu, saya download My SAPK kemarin sempat dihapus, kemudian saya download lagi, kemudian saya klik lupa password, kemudian saya kan emailnya tidak pernah berubah ya, kita lupa password, kemudian isi email yang di My SAPK itu apa yang dulu diisikan, kemudian dari situ kita dapat email dari SAPK BKN, My SAPK BKN, passwordnya di reset, jadi kita masukkan password baru lagi. Setelah kita masukkan password baru, kita punya password baru, kita bisa mengisi lewat laptop, login, memasukkan NIP, username-nya NIP, kemudian password yang baru tadi kita masukkan, sign in. Nah, di sini kita tampilan yang pertama seperti ini. Nah, teman-teman masih kosong ya, karena belum ada SKP-nya. Klik tambah SKP. Oke, klik tambah SKP, kemudian kita muncul seperti ini, kemudian kita isi untuk periode awal 1 Januari 2022, kemudian periode akhir berakhirnya 31 Desember 2022. Jadi selama 1 tahun ya. Nanti ini di pilihan pendekatan ini ada kuantitatif, ada kualitatif. Uh, Bisa di setiap instansi menggunakan dua-duanya juga bisa, salah satu juga bisa. Nah, untuk di tempat kami, untuk penggunaan awalan tahun 2022 ini, perdana kita penilaiannya menggunakan yang kuantitatif, kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, muncul tampilan seperti ini. Kemudian dari tampilan seperti ini, kita ke detail SKP, klik detail SKP. Oke, munculnya bagaimana? Munculnya seperti ini. Ini pegawai yang dinilai, nama kita, ini pangkat golongan jabatan, kemudian pejabat penilai kinerja, ini nama atasan kita, kemudian bawahnya ini masih kosong ya. Bawahnya ini masih kosong, kemudian untuk mengisinya kita klik tambah RHK. Oke, yang biru ini kita klik, kemudian muncul seperti ini, tambahan RHK. Jadi kita akan RHK rencana hasil kerja. Jadi tadi kita tambah rencana hasil kerja. Jadi kita rencananya apa sih, kita dalam bekerja setahun ke depan mau menghasilkan apa sih, rencananya mau menghasilkan apa sih? Ini loh, nah, ini pilihannya.
Diklik ya, yang tanda panah ke bawah ini ada 3 macam. Yang pertama bidang keperawatan dan penjaminan mutu ini untuk perawat ya. Eh, ada rencana hasil kerja standar pelayanan minimal rumah sakit bidang keperawatan sesuai NSPK. Kemudian pilihan yang lain standar pelayanan minimal rumah sakit bidang penjaminan mutu sesuai dengan NSPK. Kemudian meningkatnya capaian pelayanan BLUD di bidang keperawatan dan penjaminan mutu. Ini diisi semua baik. Nah, sementara kita akan mencontohkan mengisi 2 ini dulu ya. Kemudian kita klik OK. Oh, kita pilih dulu. Tadi kita akan mengisi 2 ini. Kemudian kita pertama mengisi yang paling atas dulu. Pelayanan keperawatan sesuai NSPK. Nah, misalnya kita mengisi ini, standar pelayanan minimal rumah sakit bidang keperawatan sesuai NSPK. Jadi ini kita yang memilih yang standar keperawatan ya. Kemudian di sini ada pilihannya. Pilihannya utama atau tambahan. Nah, kita isi yang utama dulu. Nanti kalau udah selesai utama, teman-teman boleh mengisi tambahan. Nah, sementara untuk perdana kita isi yang utama dulu ya. Kita buat minimal 3 dulu. Boleh 2, tapi kita buat 3. Oke, ini kita nanti buat yang keperawatan ini 2, kemudian kita buat yang penjaminan mutu ini 1. Jadi 2 tambah 1, 3 ya. Yang pertama, standar pelayanan minimal rumah sakit bidang keperawatan ya. Ini yang pertama, nanti kita ngisi 2. Yang di sini kita pilih jenis RHK-nya utama atau tambahan, pilih utama. Kemudian RHK-nya apa? Kita isi rekam medis pasien anak di ruang Nakula Sadewa serta register kohortnya tercatat secara lengkap di laporan NSPK. Jadi ini apakah kalimatnya harus seperti ini? Tidak. Jadi tergantung teman-teman itu mau menghasilkan apa, hasil kerjanya itu apa. Misalnya ini perawat ini ya, perawat ini akan oke, kita lanjutkan. Di rencana hasil kerja ini misalnya kita tulis rekam medis pasien anak di ruang Nakula Sadewa serta register kohortnya tercatat secara lengkap dan dilaporkan NSPK. Jadi selama kita melakukan asuhan keperawatan dalam 1 tahun, kita mengisi rekam medis secara lengkap. Kemudian klik OK. Klik OK. Nah, di sini muncul seperti ini. Ini standar pelayanan minimal rumah sakit bidang keperawatan ya. Tadi pilihnya bidang keperawatan, kemudian RHK-nya apa, kemudian kita tambah indikator. Ini udah terlanjur nulis nih, mau diedit, dihapus bisa. Rencana dapat diedit dan dihapus. Ini klik yang kuning atau yang merah. Kemudian kita klik tambah indikator. Muncul tampilan seperti ini. Aspek, indikator, dan target. Kita isinya nanti ada 4 dimensi yang kita isi, ada 4 aspek yang kita isi dari segi kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Tapi untuk keperawatan ini karena biayanya tidak secara individu, maka kita mengisi SAPK secara individu ini hanya kualitas, kuantitas, dan waktu. Oke, 3 ya. Kemudian kita pertama pilih salah satu dulu. Kita pilih kuantitas. Kuantitas adalah jumlah ya. Berarti indikatornya jumlah. Jadi kalimat yang tadi RHK-nya rekam medis pasien anak di ruang Nakula Sadewa bla 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 ditambah jumlah. Targetnya 1 laporan. Misalnya nanti 1 laporan logbook, misalnya seperti itu. Kemudian kita klik OK. Jadi nanti intinya setiap RHK kita ada buktinya. Buktinya nanti kita upload. Jadi buktinya apa sih? Nah, targetnya muncul 1 laporan. Oke, kemudian muncul di sini. Nah, dari yang utama tadi, RHK-nya ini indikator kinerja individu. Indikator kinerja individu secara aspek kuantitasnya ini kan nanti aspeknya 3 ya, kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk kuantitas ini target tahunannya 1 laporan, jumlah rekam medisnya 1 laporan. Kemudian kita klik tambah indikator. Untuk tambah indikator yang kedua kita pilih kualitas. Untuk kualitas itu kita persentase. Jadi kualitasnya bagaimana? Persentasenya 100%. Jadi persentase rekam medis bla bla bla
targetnya tercapai 100% secara kualitas. Kemudian kita klik OK, muncul yang kedua, aspek kuantitas, aspek kualitas, yang tadi target tahunannya satu laporan, 100%. Kemudian kita klik lagi, tambah indikator, kemudian kita pilih yang waktu. Kita pilih waktu, kemudian indikatornya apa? Ketepatan waktu penyusunan rekam medis pasien anak, bla bla bla. Targetnya 12 bulan. Kita klik OK. Muncul 3 kuantitas, kualitas, waktu. Oke, sudah lengkap ya, 3 ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita naik lagi, kita tambah RHK. Kita rencananya mau membuat 3 RHK, 2 yang keperawatan, 1 tentang mutu. Tadi sudah 1 ya, kemudian kita yang kedua, kita masih pilih yang keperawatan lagi, kemudian kita pilih yang utama lagi, kita belum sampai ke tambahan, kemudian misalnya nih yang kedua, pasien anak di ruang rawat Nakula Sadewa mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai panduan asuhan keperawatan. Misalnya untuk pasien diare kita menghitung badan cairan, kemudian lakukan apa. Nah, di logbook itu ada, berarti logbook itu bisa digunakan sebagai bukti. Jadi kita harus mempersiapkan buktinya juga ya. Nanti tergantung RHK kita apa, buktinya apa. Kita klik OK, kemudian muncul seperti ini. Jadi yang tadi yang pertama udah selesai secara kuantitas, kualitas, waktu, aspeknya sudah terisi. Kemudian yang kedua adalah untuk RHK kedua, pasien anak di Nakula Sadewa mendapatkan layanan keperawatan. Kita klik tambah indikator karena masih kosong ya. Pertama kita isi apa? Kuantitas. Kalau kuantitas ini isinya jumlah. Kemudian RHK-nya tadi apa? Jumlah dari RHK misalnya 300. Ini masing-masing perawat bisa berbeda-beda tergantung targetnya dalam 1 tahun berapa pasien. Kemudian kita klik OK. Muncul di sini 300. Kemudian kita tambah indikator. Kita pilih yang kuantitas. Kemudian kalau kuantitas berarti persentase. Kita targetnya 100%. Kita klik OK. Muncul kuantitas 100%. Kemudian kita tambah indikator. Oh, yang waktu belum dituliskan ya. Jadi seperti yang tadi juga ditulis waktu, kemudian ketepatan pengumpulan laporan. Nah, ini muncul nanti di sini. Nah, ketepatan waktu penyusunan laporan pelayanan keperawatan selama 12 bulan itu ya. Jadi intinya diisi secara aspek kuantitas, kualitas, waktu. Nah, ini salah teman-teman. Ini harusnya kuantitas, yang ini kualitas. Yang atas tadi benar ya. Coba. Yang ini benar, kuantitas, kualitas, waktu. Nah, ini adalah contoh yang salah. Kuantitas, kuantitas. Harusnya kuantitas, kualitas, dan waktu. Oke. Lanjut lagi, kita tambah RHK lagi. Kita buat 3 ya. Targetnya kita mau buat 3. Tambah RHK, kita pilih yang bidang penjaminan mutu. Kalau yang tadi kita bidang keperawatan, sekarang bidang penjaminan mutu. Kita mau apa? Bebas. RHK-nya bebas, teman-teman. Ini udah kita pilih. Kita pilih utama lagi, kemudian misalnya nih, kita laporan individu kepatuhan terhadap hand hygiene, boleh. Asesmen resiko jatuh, boleh. Asesmen discharge planning, boleh. Apapun teman-teman boleh. Nanti yang penting ada buktinya. Di logbook ada, misalnya di logbook teman-teman ini belum ada nih penulisan pelaksanaan hand hygiene, bisa ditambahkan ke logbook paling bawah itu kan masih ada yang kosong. Nah, teman-teman yang bagian kosong itu bisa ditulis pelaksanaan hand hygiene. Nah, ini contohnya laporan individu kepatuhan terhadap hand hygiene untuk mutu keselamatan pasien di ruang Nakula Sadewa sesuai NSPK. Klik OK. Nah, muncul di sini. Kemudian tambah indikator, udah lancar ya, tambah indikator kuantitas. Nah, ini kuantitas nanti jumlahnya. Kemudian OK, kuantitas muncul, klik lagi kualitas 100%. Di sini indikatornya muncul persentase. Kalau kuantitas itu jumlah, indikator persentase. Satu lagi kalau waktu, ketepatan waktu. Jadi ada 3 aspek yang dinilai.
Oke, nah ini kemudian udah selesai nih kita buat 3 kan tadi. Apakah boleh buat lebih dari 3? Boleh, tapi ini contohnya 3 dulu. Kemudian lihat matrik. Lihat matrik ini teman-teman bisa melihat nih ya, diklik lihat matrik. Kemudian klik matrik peran hasil. Nah, di sini kita bisa melihat punya teman-teman yang lain, bisa membandingkan pengisian teman yang lain bagaimana. Jadi nanti eh, bisa yang PIC mutu melihat punya teman yang lain yang PIC mutu. Perawat pelaksana melihat teman yang lain perawat pelaksana. PPJA bisa melihat teman yang lain yang PPJA dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa mengedit, bisa menghapus, bisa menambah apa yang teman-teman isi di SKP sebelumnya. Kemudian nanti teman-teman bisa mencetak dan ajukan SKP kalau SKP yang teman-teman buat ini sudah fix ya. Nanti kalau sudah diajukan sudah tidak bisa diedit lagi. Jadi pastikan dulu SKP yang teman-teman isi sudah benar. Oke, itu dari saya, sharing saya yang baru saya ketahui, baru sedikit. Mungkin salah nggak? Mungkin sekali salah. Nanti jika ada salah, eh, bisa ditanyakan ke yang lebih ahli, lebih expert. Nanti kalau salah jangan dibully ya. Jadi karena pengetahuan saya masih minim, jadi sharingnya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah. Saya tutup. Semoga bermanfaat.